Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berdiskusi dan juga kita saling sharing dan saling bertukar pikiran, dan semoga hari ini bermanfaat dan barokah, amin amin ya robbal alamin. Jadi saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi saya membuat video ini lagi tentang bagaimana sih menjadi milenial yang kritis dan juga kreatif dalam berkarya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan gitu sebagai anak muda zaman sekarang untuk melatih menjadi generasi yang kreatif, aktif dan juga inovatif. Jadi saya sendiri itu sama seperti kalian, termasuk dalam generasi milenial yang dekat dengan teknologi dan suka menghadapi tantangan, dan bahkan tantangan itu tantangan yang baru gitu. Nah, jadi menulis artikel itu suatu pencapaian yang sangat aktif gitu dalam bidang berkarya, dalam bidang literasi gitu. Jadi teknologi itu gimana ya, suka menghadapi tantangan gitu. Dengan teknologi kita bisa menghadapi tantangan-tantangan baru di kehidupan ini gitu. Jadi kalian yang mengalami rasa bosan atau mager untuk bangun lebih pagi gitu atau membaca buku itu lebih rutin, kalian harus semangat dan lebih rajin berolahraga juga. Atau ketika kalian malas membuat artikel atau karya apapun termasuk di media sosial, nah akan tetapi berkat dari emosi dan juga keinginan kalian atau motivasi yang diberikan oleh keluarga kalian, ibu kalian. Nah, sekarang hidup saya itu menjadi lebih bergairah gitu dengan adanya keluarga, karena dengan keluarga itu kita dapat menjadi lebih terinspirasi lah dengan semangat dan juga motivasi dari keluarga. Saya juga merasa ingin terus menulis gitu, menulis di berbagai media sosial. Nah, jadi sekarang alhamdulillah saya mulai lebih rajin menulis gitu, walaupun jarang berolahraga gitu, dan ya lumayan lah untuk membaca buku setiap hari gitu. Jadi kenapa pemuda itu seringkali identik dengan kelompok anak muda yang masih bau kencur gitu. Nah, alias belum berpengalaman, belum matang dalam berpikir, dan belum stabil secara emosi gitu. Dan karena secara umum orang tidak terlalu memperhitungkan kelompok muda karena dianggap pola pemikirannya itu cenderung idealis, tidak realistis gitu, dan sering mengambil keputusan dengan berdasarkan emosi kayak perasaan belaka gitu. Tapi sebenarnya dalam hidup yang namanya idealisme itu suatu pemikiran tentang dunia utopia, itu merupakan hal penting yang membuat manusia itu tetap mempunyai semangat dan juga harapan untuk tetap hidup dan juga berjuang demi kehidupan yang lebih baik gitu, dunia yang lebih baik gitu, dunia utopia ya, yang memang seperti mimpi. Tapi saya percaya bahwa mimpi yang terukur dan juga dikombinasikan dengan pemikiran serta semangat motivasi itu dapat mengubah dunia. Ya, pada saat kita berhenti bermimpi, kita juga berhenti berusaha, maka kita akan mati gitu. Jadi disinilah peran pemuda sebagai sosok muda yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan juga berusaha untuk sedekat mungkin gitu dengan dunia utopia. Nah, pemuda itu diharapkan bisa membawa ide-ide segar gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang kreatif dengan metode thinking out of the books, yang inovatif gitu ya, sehingga dunia itu tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal yang zaman old ya, tidak pernah berkembang gitu. Nah, dengan kata lain, pemuda itu diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin yang masa kini gitu. Pemuda itu diharapkan untuk menjadi change agent atau pihak dari pendorong yang terjadinya itu yang transformasi dunia gitu ke arah yang lebih baik, menjadi
lebih kreatif dan juga melalui efektivitas perbaikan dan juga pengembangan. Jadi pemuda sebagai change agents itu, dari hasil bacaan saya, setidaknya ada 5 karakter pemimpin yang baik yang harus ada dalam diri seseorang change agent. Yang pertama itu visi yang jernih, yaitu sebagai pemimpin seseorang itu harus memiliki target yang jelas gitu, sehingga program kerja itu dapat disusun dengan baik dengan tahapan yang berkesinambungan gitu, karena arah yang gitu yang jelas gitu yang dituju itu harus jelas, harus detail, dan pemimpin yang baik itu harus bisa menjelaskan ide dan juga konsep yang ada dalam pikirannya gitu secara jernih lah kepada orang lain gitu. Ya, terutama kepada anggota tim kerjanya gitu. Jadi saya berpikir eh apa ya? Memiliki kegigihan untuk mencapai target itu harus sepenuhnya gitu. Itu menjadi kelanjutan dari yang pertama. Jadi target yang ketiga itu bersikap kritis dan juga analitis, di mana dengan kata lain pemimpin yang baik itu harus selalu bernalar dan juga menggunakan akal. Ya gimana ya, akal sehatnya itu digunakan gitu, tidak ada hal yang ditelan bulat-bulat tanpa mengerti substansinya gitu. Dan yang keempat itu serat akan pengetahuan dan juga memimpin dengan memberikan contoh dan bukan hanya dengan instruksi atau apa gitu. Dan yang kelima itu kalian membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitar dengan membangun kepercayaan. Dengan kata lain, pemimpin yang baik itu harus memiliki integritas agar dapat dipercaya gitu. Nah, pemuda dan semangatnya itu dibutuhkan dengan change agent dalam berbagai sektor gitu, termasuk dalam sektor politik. Nah, selama masih ada yang namanya negara, politik juga akan selalu ada gitu. Masalahnya, politik itu sudah terlalu lama terasosiasi sebagai suatu hal yang kotor karena dihindari banyak orang. Kata politik itu hampir identik dengan perbuatan kayak kekuasaan demi jabatan dan uang gitu. Nah, akhirnya banyak anak muda yang berpotensi untuk menghindari dari politik gitu. Tapi sikap ini tanpa disadari secara tidak langsung itu membuat kondisi politik itu menjadi semakin buruk karena level of competition gitu, baik dari sisi kemampuan maupun integritas gitu menjadi rendah untuk seseorang yang menduduki posisi yang strategis dalam lembaga-lembaga negara gitu. Nah, akibatnya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam negara itu bukan orang-orang terbaik yang akan ada di negara gitu, melainkan orang-orang yang memang dari awal itu masuk ke dalam politik dengan niat untuk semata-mata memperoleh jabatan dan kekuasaan demi uang atau kepentingan pribadi gitu. Pada saat kancah politik atau lembaga negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkualitas, itu semakin orang-orang yang berkualitas itu menjauhi area tersebut gitu. Nah, hal ini terjadi terus-menerus dan menjadi lingkaran setan. Dan generasi milenial itu harus bisa bertindak sebagai change agent dan memutuskan lingkaran setan tersebut gitu. Pemuda itu harus tetap optimis dan tidak berhenti melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk dalam sektor politik, atau pemuda itu harus mau peduli dengan kualitas politik negaranya dan juga berani terjun ke dalamnya gitu. Karena perbaikan politik itu hanya akan terjadi pada saat orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang profesional dalam berintegrasi masuk ke dalam politik gitu. Jadi tidak dapat disangkal bahwa politik itu sudah terlalu lama disalahgunakan orang-orang gitu, oportunis gitu, demi jabatan, kekuasaan, dan uang semata gitu. Tapi sesungguhnya ada dimensi lain dari politik, itu suatu alat yang dahsyat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ya, apabila kita berpolitik dengan baik dan benar, maka kita dapat menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan dari Mahatma Gandhi. Be the change always to see in the woods. Jadi be the change you wish to see in the woods. Jangan mengandalkan orang lain untuk melakukan perbaikan, tapi kita harus turun tangan untuk melakukan perbaikan yang kita inginkan. Begitu. Jadi tantangan bagi generasi milenial ini generasi yang mahir dalam teknologi gitu, dengan kemampuannya di dunia teknologi atau sarana yang ada. Generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh lebih depan dibanding generasi sebelumnya. Tapi sayangnya dari
beberapa statistik yang saya baca, dikatakan bahwa generasi milenial ini cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial. Jadi termasuk politik, ekonomi, mereka cenderung lebih fokus kepada pola hidup kebebasan dan juga hedonisme. Mereka cenderung mengingat hal yang instan dan juga tidak menghargai proses. Nah, di era ini segala sesuatu yang bergerak dengan cepat, dunia ini menjadi tanpa batas gitu. Informasi itu dapat diperoleh di mana saja dan dari siapa saja. Generasi masa kini itu harus berusaha mampu menjadi bijak terutama dalam penggunaan media sosial. Maaf. Jadi media sosial ini mirip dengan politik. Ya tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu. Kita bisa menggunakan apa ya, teknologi dengan bijak gitu, berguna dan juga bertambah pintar, apalagi menggunakan media sosial dengan benar gitu. Tapi kita juga bisa menjadi penyebar hoaks dan menjadi bodoh apabila kita menggunakan media sosial itu dengan tidak benar. Nah, di era ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan itu juga semakin tinggi. Kualitas dan kinerja manusia itu juga dituntut menjadi semakin tinggi gitu. Nah, generasi masa kini harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik dengan cepat, serta melakukan navigasi yang lincah gitu, tepat untuk dapat memecahkan setiap masalah. Nah, jadi kreativitas dan apabila tidak dalam beberapa tahun ke depan mungkin posisi kita sudah digantikan oleh robot atau program komputer. Di Indonesia ada sekitar 81 juta penduduk yang termasuk dalam generasi milenial, berarti sekitar hampir 32% dari total populasi di Indonesia. Pertanyaannya, mampukah kelompok 32% itu menjadi change agent untuk Indonesia? Siapkah mereka untuk membangun dan juga meneruskan Indonesia? Ini yang menjadi tantangan besar bagi generasi milenial Indonesia. Dan di sini saya memiliki tips bagaimana cara agar bisa dilakukan milenial untuk membangun negara kita gitu, menjadi milenial yang bermanfaat bagi negara, bagi bangsa, nusa dan bangsa itulah. Jadi caranya itu disebut dengan milenial. Jadi mereka itu memiliki cara pandang yang berbeda akan sesuatu hal gitu. Misalnya saja mereka bekerja untuk menikmati hidup sepenuhnya dan tidak hanya bekerja untuk hidup saja gitu. Tidak hanya itu saja gitu. Generasi milenial itu juga cenderung hidup pada saat ini dan juga tidak terlalu memikirkan masa depan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang cara untuk mempersiapkan diri yang lebih baik untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera gitu. Nah, yang pertama, kalian temukan teman dekat atau jalanin hubungan yang berharga. Jadi jika saat ini kalian belum memiliki teman dekat atau teman yang berharga gitu, maka mulailah untuk menemukan gitu, karena teman itu yang dimiliki itu akan sangat bermanfaat gitu, bisa menjadi penolong kalian gitu yang merasa kesulitan akan sesuatu gitu. Tidak hanya itu saja, kehidupan kalian itu juga akan lebih ringan saat kalian seorang diri gitu. Nah, teman itu akan hadir dan tidak perlu melewati semua hal itu dengan sendiri gitu. Nah, yang kedua, kalian harus memanfaatkan internet menjadi bisnis, di mana salah satu keunggulan yang dirasakan oleh generasi milenial itu mereka mendapatkan manfaat berupa teknologi informasi yang tidak bisa diakses gitu oleh generasi sebelumnya. Itu menggunakan internet itu bisa menghabiskan hampir sebagian besar waktu yang kalian miliki. Jika kalian cerdas, teknologi informasi itu seperti internet itu bisa dimanfaatkan sebagai bisnis yang menguntungkan gitu. Nah, salah satu seperti blog gitu, itu tidak hanya sekedar hobi saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai ladang uang yang sangat menghasilkan. Jadi blog itu memiliki banyak pengunjung dan juga membuat para pengiklanan itu tertarik untuk memasang iklan di salah satu bagian blog kalian, dan juga sebagai ladang bisnis yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan yang ketiga itu mengetahui cara mengelola keuangan, di mana masalah yang banyak dihadapi oleh seseorang itu mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan tentunya mengelola keuangan dengan baik, mulai dari kesulitan untuk menabung atau memiliki pola belanja yang berlebihan gitu. Nah, mulailah belajar tentang cara pengelolaan keuangan untuk menganggarkan keuangan gitu setiap bulannya gitu, mengaturlah gitu dengan tekun mengelola keuangan dengan baik, dan kalian juga menyadari bahwa hal ini akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Nah, yang keberapa ya? Yang keempat ya,
mulai belajar bahasa baru. Nah, di situ selain untuk kebutuhan atau tabungan, itu pendapatan yang dimiliki itu harus dianggarkan untuk belajar dan juga menambahkan pengetahuan gitu. Salah satu jenis pendidikan dan juga keterampilan yang disarankan itu meningkatkan keterampilan bahasa asing. Itu menguasai bahasa asing yang membuat kalian itu memiliki nilai tambah dan juga membuat peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, kalian juga bisa mengikuti sebuah kursus di lembaga pendidikan yang terpercaya dan juga memiliki banyak guru yang berkualitas di dalamnya gitu. Nah, bagaimana dengan